طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para asatis, para alim ulama, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para sesepuh yang berhadir pada malam ini. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, ya Pak, Bapak Ustadz Muhammad Siddiq, yang senantiasa mengayomi dan membimbing kita. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musholla sekecamatan Sunggal dan Kutalimbaru, senior saya Bapak Al-Ustadz Muhammad Hendro. Beliau ada Muhammadnya, Bu, saya nggak ada. Jadi nanti di surga yang dulu dipanggil beliau, saya belakangan. Karena kan katanya begitu, yang ada nama Muhammadnya duluan. Saya sama Pak Siddiq berarti nggak ketemu karena Pak Siddiq ada Muhammadnya juga. Nah, saya sama Pak Sugeng tuh belakangan, Pak, karena nggak pakai Muhammad, jadi belakangan ngantri baru masuk nanti. Ya nggak apa-apalah, yang penting sama-sama masuk. Entah masuk kemana urusan nanti, yang penting masuk. Kemudian yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Sugeng Suheri selaku Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, yang telah berjuang selama ini lebih kurang 2 periode bersama kita. Jalan yang rusak, kemarin saya datang tuh waktu pengajian subuh, sekarang udah aspal. Saya tadi hampir keterusan, Pak, karena jalannya bagus. Ya, alhamdulillah udah aspal ya, Bu, ya. Mudah-mudahan nih beserta Ibu yang hadir, kita doakan beliau sehat-sehat. Mudah-mudahan kalau diamanahkan oleh masyarakat Semencirim, ini dapat kembali lagi menjadi kepala desa di desa kita ini. Amin. Kemudian juga yang terhormat baru datang Pak Ustadz Samsir, nggak salah saya, Pak, ya. Mungkin ini saya baru ketemu karena saya baru lihat di handphonenya saja. Pak Ustadz Samsir ini juga beliau senior saya, yang alhamdulillah juga banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada kita. Kemudian yang saya banggakan, lupa saya, ini adik-adik saya remaja dan remaji Masjid Nurul Huda, dari mulai protokol sampai ketua panitia. Malam hari ini saya terus terang saya kagum, Pak. Ketua panitianya ngasih kata sambutan enggak, apa istilahnya itu, Bu, enggak demam panggung, tapi bagus. Terkadang bukan enak loh ngomong di depan ini. Kalau yang nggak biasa, Pak, pernah kepala dusun cuman 2 menit. Yang terhormat Pak Ustadz, Pak Camat, Pak Kades, mohon maaf atas penyambutan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir yang milih dia ini siapa dulu. Tapi memang begitu, Pak, demam panggung. Tapi ini anak-anak remaja kita luar biasa. Mungkin juga luar biasa perjuangan Ustadz Samsir dan Pak Hendro juga ini untuk membina dengan forum komunikasi masjid dan mushollahnya. Kemudian juga sama-sama kita banggakan rekan-rekan YouTubers kita. Ini YouTuber syariah ini sebenarnya, Pak. Kenapa saya bilang YouTuber syariah? Karena alhamdulillah kalau Mencirim ini ada yang namanya Mencirim Syariah. Ada lagi apa namanya, Pak? Ya? Iya, FKSMM, ya kan? Ada lagi yang namanya itu Pondok Mengaji kalau saya tidak salah. Luar biasa lah. Mudah-mudahan semakin banyak yang model begini, khususnya Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal dan Kutalimbaru ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, saya malam hari ini nggak bala dalam-dalam kalilah, karena memang nggak dalam juga, karena udah ada seniornya Ustadz Samsir, ada Ustadz Endro, aman tuh, biar mereka aja yang dalam-dalam dah. Ada Ustadz Sidik, saya yang dangkal-dangkal aja. Malam ini adalah putaran yang keempat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Betul Bu? Betul Bu? Bu? Nggak semangat ibunya Pak. Bu? Iya. Ini putaran yang keempat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Ini kan tiap tahun kita peringati Isra dan Mi'raj ini. Ayatnya dari tahun ke tahun memang tidak berubah, memang itulah dia. Kalau kita lihat qori'ah kita tadi membaca, itu di awal ayat Allah gunakan kalimat maha suci. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bayangkan saja 6.666 ayat Quran itu, di awal ayat yang pertama dari surah Bani Israel itu Allah awali dengan kalimat maha suci. Artinya waktu memperjalankan Rasulullah dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem, jaraknya jauh, ditembus oleh Nabi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah bersama malaikat Jibril ke langit pertama, langit kedua, sampai kepada langit yang ketujuh. Sampai pada langit yang ketujuh belum berhenti di situ. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, tugasku selesai sampai di sini. Dari sini ke atas, anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhanmu. Dari langit yang ketujuh, Nabi Muhammad berangkat sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, bahkan sampai ke atas aras, bertemu dengan Allah. Dapat perintah sholat, turun lagi, sebelum subuh Nabi Muhammad sudah sampai ke Masjidil Haram. Kalau ditanya akal, enggak mungkin. Kalau ditanya logika kita, mustahil. Kalau ditanya kebiasaan kita, sudah barang tentu enggak diterima oleh siapapun. Tapi kan kalau kita lihat Bu, di awal ayat tadi Allah gunakan kalimat maha suci. Artinya apa? Bebas campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia waktu Allah memperjalankan kekasihnya untuk bertemu dengannya. Nah, jadi oleh karena itu pelajaran yang pertama kita dapatkan dari Isra dan Mi'raj itu apa? Yang pertama sekali, kita ini jangan jauh dari Allah. Itu satu tuh. Jangan jauh dari Allah. Kenapa saya bilang jangan jauh dari Allah? Ini kan sekarang ini Pak, kadang ada model kebijakan-kebijakan kita nih buat ribut. Ada terkadang kebijakannya buat ribut. Kalau Pak Kades aku yakin kebijakannya nggak buat ribut Pak, buat tentrem. Ada terkadang model kebijakan buat ribut. Ini kita nih rakyat udah capek betul Pak. Kalau kita rujuk dari sejarah, 350 tahun Belanda menjajah kita, mati-matian dijajah oleh Belanda. Kemudian habis Belanda masuk Jepang Bu, 3,5 tahun. Dengan kejamnya Romusa bagaimana menindas rakyat ini, habis. Kemudian habis Romusa itu masuk lagi komunis yang merongrong bagaimana persatuan dan kesatuan anak bangsa. Habis itu datang habis lagi yang namanya komunis, masuklah Orde Baru. Kita juga masih susahnya cukup luar biasa. Habis itu masuk demokrasi hari ini masih susah juga. Di demokrasi luar biasa betul ujian yang Allah timpakan kepada kita. Baru-baru ini coba lihat tuh yang namanya corona Bu, 2,5 tahun. Bagaimana corona menghabisi kita. Jangankan pejabat tinggi, jangankan pengusaha, selama corona ustadz pun jadi korban juga. Bener loh. Job sunyi. Ini tanya Ustadz Endro lah, mau Ustadz Samsir tuh panggilan kurang Pak. Kenapa? Corona. Belum lagi habis corona 2,5 tahun masuk lagi varian Delta. Masya Allah, Delta sudah mulai habis, masuk lagi mamaknya corona. Ya kan, Omikron. Masya Allah, udah Omikron gunjang ganjing dengan Omikron, minyak makan susah. Jujur, ya Pak Kades ya, kan minyak makan susah. Habis minyak makan susah, tahu tempe mahal.
Pedagang tahu di kota Binjai itu menjerit, Pak. Kenapa? Tahu mahal, kedelai mahal. Habis tahu tempe lagi mahal, masuk lagi daging sapi mahal. Tukang bakso pening. Begitu tukang bakso pening membulat-bulatkan baksonya, muncul lagi kebijakan toa masjid jadi masalah. La ilaha illallah, nggak habis-habis, Pak. Saya mohon maaf, ini toa kita bagus sekali nih. Jujur Pak Ustadz, kalau azan toanya bagus, yang azan bagus, aku yakin Pak, terkadang pun yang datang itu juga. Halah, jujur lah. Kadang Wak Paimin, Surip, ya Bu ya, sana Bu Legiyam, itu juga yang datang. Toanya bagus. Mencemana kalau toanya nggak bagus? Azan dikecilkan suaranya, padam terus sudah. Naik urat leher waktu, Bu. Allah, nggak ada juga yang datang. Tapi kalau diumumkan sama BKM-nya, datang rame-rame. Ada minyak makan dan beras 10 kilo, penuh. Nah ini. Makanya dengan Isra Mi'raj itu kita diajarkan kita perlu Allah. Orang yang perlu Allah itu kalau mengambil satu kebijakan tidak membuat ribut. Lah kalau udah kebijakan buat ribut, apalagi Pak? Ini masalah agama ini sensitif, izin Ustaz ya. Masalah agama ini sensitif, Bu. Ributlah di Sumatera Utara, ributlah Sumatera Barat, di mana-mana ribut. Karena betul kata Nabi itu, apa kata Nabi? Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya umatku itu tatkala dia mampu menjaga lidahnya. Ini lidah ini tak bertulang, Bu. Betul nggak? Dia nggak usah ngomong. Lewat orang diginikannya. Begado. Nggak usah ngomong. Apalagi dia duda yang satu janda, dikeluarkannya lidahnya. Jadi. Nggak usah ngomong, Pak. Sehingga pantas saja al-lisan dalam pepatah Arab itu al-lisan saghirul jirmi wa azamul jurmi. Lidah itu walaupun bentuknya kecil tapi yang dihasilkannya cukup luar biasa. Salah ngomong aja bapak kita tuh geger satu negeri. Nah makanya kebijakan itu dituntut dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi nggak bijak-bijak, begitu dalam perjalanan ditawarkan susu, ditawarkan madu, ditawarkan itu, tapi Nabi bijak bertanya kepada gurunya malaikat Jibril. Makanya sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, jangan lupa bertanya kepada yang lebih tua. Ini dipraktekkan sama Pak Sugeng nih. Kepala desa tuh pejabat loh Pak. Jangankan kepala desa, Kepling, Kadus itu pejabat. Betul nggak? Kepala dusun itu pejabat. Orang tempat kami sana aja kalau mau jadi Kepling, luar biasa pertarungannya Pak, macam pemilihan wali kota. Ini bener Pak Ustadz, saya nih ngomong apa adanya nih. Bener nih, apalagi nih live nih, saya yakin dan percaya. Nah artinya bagaimana? Kepala dusun itu pejabat. Yang namanya pejabat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Satu kebijakan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan enak, Bu. Bukan enak. Jadi ustadz aja nggak enak. Ada yang bilang enak lah jadi ustadz, dapat amplop terus. Dimintai pertanggungjawaban. Tuh amplop dibuka tengah jalan nggak? Karena ada Ustadz Samsir nih. Itu amplop buka tengah jalan nggak? Langsung sama istri enggak, itu dipertanyakan besok. Makanya berat. Enggak ada yang enak kita nih. Yang paling enak ya YouTubers lah. Saya yakin paling enak tinggal rekam aja, banyak follower, syair. Tapi aku yakin kalau YouTuber syariah ini luar biasa. Kalau abun ada rezekinya, dia akan kembalikan juga kepada umat. Saya yakin dan percaya. Nah, ini kalau kita pahami. Lah artinya bagaimana? Ini Isra dan Mi'raj, kita dituntut untuk bijaksana. Lah kalau udah kita bijaksana, sudah barang tentu tuh yang diambil Nabi sampai ke atas aras, ketemu dengan Allah bisa kita praktekkan. Tapi kalau nggak bijaksana, omong kosong ini Pak Ustaz. Yang kita diambil Nabi, Bu, dari 50 rakaat, kan gitu toh. Ustaz sering ceramah tuh, 50 waktu. Kira-kira kalau sholat kita 50 waktu bengek nggak Pak? Iya bengek. Tapi 50 waktu turun. Akhirnya jadi 5 waktu. Lah kalau 5 waktu berarti kan azannya cuma 5 kali, Pak. Azan ada rupanya sampai 10 menit. Kan enggak kan? Berapa lama lah azan itu?
Bahkan kalau kita dengar suara orang azan, enak awak dengarnya suara azan. Apalagi azan tuh suaranya bagus. Makanya Nabi itu tukang azan itu salah satunya siapa? Bilal ibnu Rabah. Suaranya bagus walaupun kulitnya hitam, tapi suaranya melengking dapat apa? Menimbulkan daya tarik orang untuk beribadah. Tapi pula kalau yang namanya suaranya dia udah tua, kalau masih ada yang muda, yang tua mundur dulu lah. Azan wa wa'tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Azan wa wa'tu, Bu. Umur 85. Pinggang udah nggak bisa lurus. Sesak napas sudah mulai itu. Gigi udah mulai habis di depan. Itu kalau udah gigi habis di depan, kalau dia baca ayat ya Ustaz ya, itu agak lari sebutannya itu dah. Azan nah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau model gitu baru, Pak. Kalau ada gitu 10 masjid, kacau, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling ngeri di hayya ala sholah. Orang hayya ala sholah di hayya ala solo. Hancur lah udah. Kalau model kayak gitu tuh. Nah ini. Artinya bagaimana? 5 waktu bukannya beriringan, tapi apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan saya dulu waktu di Asan, tetangga saya itu orang Tionghoa, Pak. Dia bilang, Wibowo, iya Cik, saya senang kali dengan suara azan ini. Kenapa Cik? Saya kan jualan kue tiaw. Saya itu harus bangun pukul 4:30. Kalau di tempat kami sana azannya 2 kali, Pak Ustadz. 2 kali, 1 azan pertama, 1 azan kedua. Aku senang kali, karena waktu azan pertama itu aku nggak kesiangan bangun. Alarmku ya wawa itu yang azan. Bayangkan Pak, saya kadang sedih tuh nengok kebijakan kadang yang agak buat keributan seperti itu. Tapi kalau pernah kesiangan wawa itu nggak azan, kesiangan Aceh itu jual kue tiaunya. Orang alarmnya nggak bunyi. Nah makanya kita tuh bagaimana? Ayo. Kalau udah kita ingin menjadi orang yang bijaksana dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang 5 waktu kita perbaiki. Nggak usah ceritalah kalau 5 waktunya nggak diperbaiki, jangan ceritalah dia akan memperbaiki yang lainnya. Ayo yang 5 waktu ini. Ini Nurul Huda ini besar kali masjidnya Pak, cantik. Ayo kita makmurkan yuk, ayo kita sejahterakan. Karena sekarang ini luar biasa musibah silih berganti datang kepada kita. Banjir nggak putus-putus. Longsorlah, gempa bumilah, segala malam goncanglah, lain lagi yang namanya wabah silih berganti. Nah, artinya bagaimana? Begitu siap Nurul Huda ini, kita hadirkan Masjid Nurul Huda ini, kita harus mampu menjadi masyarakat masjid. Bagaimana masyarakat masjid itu rupanya Pak Ustadz? Begitu kita masuk ke masjid, nggak ada pejabat, nggak ada orang alim, nggak ada orang kaya, posisi kita semuanya sama. Nah itu saf itu begitu. Pak, dia tukang becak, Pak, tapi dia duluan datang, saf depan. Pak, dia tukang becak, Pak, dia duluan datang, saf depan, tapi nggak begitu paham tentang agama, jangan di belakang, pinggir. Kenapa? Karena yang di belakang imam itu nantilah yang menggantikan imam kalau imamnya berhalangan. Nih paten nih masjid kita nih, ada pintunya. Kalau imamnya berhalangan, langsung cabut keluar. Ada satu masjid Ustaz nggak punya pintu. Imamnya batal wuduknya, yang nggak bisa keluar, terduduk di sudut. Ya macam mana mau keluar, pintu nggak ada, nggak mungkin dari pelapon. Kalau dari pelapon maling. Nah ini, lah artinya bagaimana? Kita harus mampu menjadi masyarakat masjid. Begitu kita baca Allah maftah li abwaab rahmatika, kita di hadapan Allah semuanya sama. Saya terharu betul tuh, forum komunikasi masjid dan musola disatukan, punya visi dan misi yang sama, punya rasa kebersamaan, punya rasa kekeluargaan. Karena juga Nabi pertama hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Kayaknya kalau anak-anak Pak, kalau anak-anak remaja kita meramaikan masjid, biar aja Bu. Ustadz, banyak kali acara anak-anak remaja tuh pakai pop song lah segala macam. Aku nggak pernah marah. Silakan. Orang dia pop songnya nggak dalam masjid kok, tapi di luar masjid. Dia nyanyi Pak, ya silakan saja. Kan positif kan? Daripada kayak Crazy Rich yang udah kena tangkap 20 tahun penjara itu, Indra Kents itu kan udah proses tuh. Yang katanya mengaku orang kaya, 13 miliar, murah kali. Wow, 13 miliar kalau dibelikan aqua, disiramkan di semen cirim, banjir Bu.
Nah intinya bagaimana? Kalau anak-anak remaja kita ini yang namanya berbuat, dukung dia Bu, dukung dia Pak. Ayo makmurkan masjid. Karena ini masa depan Masjid Nurul Huda di tangan siapa? Di tangan generasi muda. Kalau nggak ada besok Ustadz Sidik, siapa penerusnya kalau tidak generasi muda? Ini mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Rata-rata kan jamaah masjid itu biasanya umur 70 ke atas Ustadz. Ini mohon maaf nih, ada yang mereng gini, ada yang mereng gini, ada yang nggak bisa lagi kakinya apa udah begitunya, cemana lagi? Ada yang bungkuk aja, 70 tahun ke atas. Masuk masjid maghrib, keluar isya, wajarlah. Kenapa? Umur 70. 70. Karena kalau kita tanya Nabi, serem. A'muru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu nanti kata Nabi paling panjang antara 60 sampai 70 tahun. Loh Ustaz, aku malam udah 59 tahun 11 bulan, berarti bulan 3. Loh aku udah 60 Pak, ya pulang Isra Mi'raj. Aku udah 70 Pak, udah dekat tuh. Kata Wawa yang sana, aku udah 72, selamat Wak, nggak dicabut. Hidup aja, orang udah meninggal semua dia hidup aja. Bukan dia nggak dicabut, wa aqallu umman yujawiz zalik, dan sangat sedikit yang dilebihkan oleh Allah umur umat Muhammad tuh kata Nabi daripada 70 tahun. Boleh dicek Ustadz, mohon maaf nih Pak Kades, cek di desa kita. Yang di atas 70 tahun masih bisa didata Pak. Umurnya, langka itu Pak Ustadz. Umur saya malam ini masih 34 tahun Ustadz Samsul. 34 tahun saya kelahiran 1987, 34 tahun. Makanya Ustadz Hendro senior saya. Nah artinya bagaimana rupanya Pak Ustadz? Ini, ayo anak-anak remaja kita bantu dan kita dukung dia. Kalau kegiatan positif kita bantu, kita dukung. Bila perlu Bu, kalau ada nanti FKSMM ini yang kita berputar setiap bulannya itu setiap subuh, anak kita yang remaja ikut sana, pergi sana, dengar pengajian. Itu cukup luar biasa. Kenapa begitu Ustadz? Tantangan anak-anak kita nanti 20, 30, 40 tahun ke depan itu bukan macam kita Pak. Tantangan mereka lebih berat. Tantangannya cukup luar biasa. Contoh, saya kasih contoh. Kita kenal handphone layar sentuh tahun berapa sih? Barunya kita kenal itu Pak. Coba tuh. Nih, umur dia sih. Udah kenal dia layar sentuh Pak. Kalau dulu rindu sama anak di perantauan. Anakku ngerantau Pak, jauh Pak, belum pulang-pulang, rindu kali Pak. Cuman dengar suara. Dulu, sekarang bukan suara lagi. Langsung lihat gambar. Kita tahu dia sedang ngapain. Sekarang 30 tahun lagi, kemungkinan begitu nelpon, orangnya keluar. Tapi gambar, hologramnya, keluar dia, rap. Jadi kalau nggak dibentengi dengan agama, nggak dipoles dengan ilmu agama, saya khawatir nanti begitu dia pergi, nggak bisa pulang. Tapi kalau udah punya ilmu agama, kompasnya hidup. Mau kemanapun dia pergi, dia pasti dia akan pulang. Artinya apa? Mau kemanapun dia, mau jadi apapun dia, kalau udah punya ilmu agama, satu saat dia akan putar balik 180 derajat, dia pasti akan rukuk sujud di hadapan Tuhannya. Nih ilmu agama nih. Makanya pernah saya sampaikan kemarin itu di desa ini Pak, desa Bandar Setia saya sampaikan juga tuh. Sama Pak Wali Kota juga, Bupati pernah saya sampaikan. Ini kan marhaban ini kan termasuk budaya, tapi tradisi yang baik. Jujur aku tanya ibu-ibuku, siapa yang sering marhaban? Jujur Bu, ini ada Pak Kades nih, jujur nih. Supaya cair, jujur. Aku tanya suruh kasih cair pun susah juga. Ibu sering marhaban kan? Nah ini marhaban ini Pak. Ini bentar lagi kalau nggak ada generasi penerusnya, punah ini Pak Ustadz. Punah ini tanpa kita sadari. Bukan tanggung Pak, hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah disambut pakai apa? Marhaban oleh golongan-golongan Ansor. Golongan Muhajirin bersama Nabi disambut oleh golongan Ansor dengan rebahan apa? Marhaban. Karena marhaban itu kan memuji Rasulullah. Lah kalau kita pesta, undang orang marhaban, berapa banyak keberkahan yang datang di situ. Tapi terkadang kita layak sekali sama orang marhaban ini. Berapa rupanya honor marhaban dari dulu sampai sekarang cuman 2,5, 300. Mohon maaf, setengah hari lah Wawa itu di situ Bu. Saya mama saya di kampung itu ketua marhaban loh. 10 anggotanya Bu, tinggal 4 sekarang Pak Ustadz. Kenapa? Yang 6 udah ninggal. Saya tengok Wawa itu kalau gendong gendang sampai mereng-mereng pinggangnya gini.
Sedih nengok nasib Marhaban ini, Pak. Setengah hari dia mendatangkan keberkahan di tempat acara walimatul urus kita itu. Dia puji Nabi, dia agungkan Rasulullah, dia pakai rebana. Coba lihat tuh. Tapi terkadang mohon maaf, dari 300 honornya masih ditawar lagi 2,5 soak. La ilaha illallah. Enggak usah jauh-jauh lah. Kalau 300 mereka 10 orang, berarti satu orang 30.000. Nyumbang lempol tekor 20. Cicilan baju 2,5. Enggak balik modal. Setengah hari di situ, Pak. Bayangkan saja. Udah, cukup sampai situ. Belum. Dia mukul gendang lagi. Coba lihat, Bu. Makanya terkadang mukulnya macam mukul nggak mukul gini aja dah. Orang 30.000-nya. Yang paling sering tahu, yang pakai kerincing itu, yang cer. Coba tengok kukunya. Kadang mati tuh, Bu. Kenapa? Gini aja dia. Nah, ini kalau kita pahami. Lah artinya bagaimana? Ini kan tradisi yang baik. Karena Indonesia ini nggak kurang dengan tradisi. Kita kayak saya bilang sini, orang Jawa, orang Melayu, orang Aceh, orang Mandailing, orang Batak tetap punya tradisi. Lah kalau tradisi itu baik kan tidak salah. Apa hal dengan tradisi yang salah? Pak, saya pakai sarung, Pak. Monggo, itu tradisi, Pak. Nggak pernah kita tengok orang Arab pakai sarung. Berarti sarung bagus. Saya sama Bang Jol pakai baju Cina malam nih, baju koko. Kan ini baju Cina ini. Tapi bagus karena dia menutup aurat. Yang betul-betul nasionalis kan Pak Ustadz Hendro sama Pak ini. Pak Kades, batik. Pak Ustadz Samsir aja pakai baju Cina, baju koko. Ini tradisi. Lah namanya kalau tradisi yang baik kan tidak salah toh. Marhaban tradisi tapi baik, teruskan aja, nggak ada masalah. Nah kalau ngundang keyboard sekarang nggak pakai biduan tuh keyboardnya, Bu. Cuman kita nyanyi sendiri pakai monitor. Mana ada yang 300? Paling murah 800, kadang 1 juta. Marhaban. Kalau yang tepung tawarnya banyak, wawa itulah naik-naik urat lehernya, Bu. Udah nggak ada lagu lagi ya, rincis-rincis lah. Kadang la udahlah, yang penting lagu lah, yang penting tepung tawar diiringi. Bayangkan saja. Iya kalau ada uangnya beli jahe dia, kalau enggak bonbon hack. Kadang kecekek katanya la ilaha illallah. Nah ini kalau kita pahami. Jadi Pak Kades insya Allah kalau ada grup Marhaban di tempat kita nih Pak, boleh juga lah digelontorkan sedikit dana itu, diberikan bantuan kepada grup Marhaban ini dulu. Nah ini tujuannya, digelontorkan sedikit itu supaya senang yang Marhaban ini. Jadi adik-adikku yang remaja-remaji, kalian juga latihan juga. Kenapa rupanya? Ini perlu Pak. Ini tradisi kita Pak. Mempertahankan bagaimana mengagungkan Rasulullah. Rawi dihafal, rawi dibaca. Bayangkan saja. Habis Marhaban apa? Doa lagi. Kadang mohon maaf Bu, mohon maaf saya, bukan saya ini cuma menyampaikan apa adanya. Itu bedak wawak tuh Bu. Dibuat keringat sampai kayak jalan air gini. Rupanya ada satu wawak tuh Pak, lupa dia beli celaknya habis. Cucunya kan sekolah TK Islam, ada krayon. Dipakainya krayon. Rupanya kena keringat, luntur krayon tadi. Hitam sebelah matanya. Pulang ke rumah lakinya Bilal mayat, begitu dibuka pintu, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'udzu sinatu wa la naum. Nah, artinya bagaimana kalau kita pahami ini, Bu? Ayo, ini syiar-syiar yang begini harus dimarakkan dia, Pak. Harus dihidupkan dia syiar-syiar yang seperti ini. Kalau kalimat-kalimat thayyibah itu dilantunkan, tenang batin kita. Betul nggak? Belum pernah sejarahnya Pak orang sakit gigi, kalau yang macam tadi ngaji suaranya cantik, dia ngaji kita mencak-mencak, enggak pernah. Dia penggemar lagu almarhum Yunus. Penggemar berat tuh. Tapi begitu sakit gigi, nyanyi kita lagu dangdut. Itu piring melayang. Tapi kalau Quran itu belum pernah sejarahnya. Kenapa? Karena memang menenangkan hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Artinya apa? Quran kuturunkan kata Allah sebagai obat dan rahmat. Termasuklah kalimat azan, kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang dapat menenteramkan dan menenangkan hati kita. Gempa bumi, apa yang dilakukan pertama? Azan. Longsor, ngapain? Azan. Banjir bandang melanda, apa yang dilakukan? Azan, mohon pertolongan kepada Allah. Nah itu kalau udah kepepet baru Allahu Akbar. Kalau nggak kepepet, dah kecilkan. La ilaha illallah. Nah ini, kalau bisa Pak BKM ini miliknya mantap Pak. Walau azan bila perlu kan begitu.
ada menara di atas menara. Supaya apa? Syiar. Karena azan itu kata para ulama itu bagaimana dapat mengusir setan, Bu. Diusir dia itu, pergi dia Pak dengan kalimat azan. Kenapa? Bayi baru lahir dia apain? Azan, bisikkan azan. Kan enggak kita bilang bayi baru lahir. Haredang, haredang. Kan enggak kan? Tapi begitu bayi baru lahir, azankan dia. Nah, saya rasa itu hanya kekeliruan saja dah. Mudah-mudahan tuh kebijakan yang model-model keliru begitu dapat membuat rusuh begitu. Kita berdoa sama-sama. Bapak kita tuh sehat-sehat selalu. Masyarakat juga sehat-sehat. Jangan berpecah belah kita. Kalau bisa bersama-sama lah kita bersatu. Mau Ramadan ini. Jangan lagi berpecah belah kita, Bu. Mau Ramadan ini. Udah tinggal berapa? 34 hari lagi ya sudah. Malam ini malam ke-29 28 Rajab kan? Udah tinggal lebih kurang berapa? 30 sekian hari laginya. Ayolah sama-sama yuk. Kita mau menyongsong Ramadan. Kalaupun berbeda silakan, tapi berpecah belah jangan. Yang namanya kita ini nggak akan bisa sama, Pak. Pasti beda. Orang sholat aja nggak bisa sama kok, Pak. Orang sholat aja kiblatnya sama, bacaan sama, gerakan nggak akan sama, Pak. Ada yang Allahu Akbar, sini angkat tangannya. Ada yang di dada dia, Allahu Akbar. Orang dalilnya ada kok, tanya Ustaz Samsir. Bahkan ada yang kayak cucak rowo, Allahu Akbar. Songket, Allahu Akbar, itu lain. Itu namanya kalau kata Buya Selo sholat cucak rowo. Tapi dia menghadap Allah juga. Nah itu, umat Muhammad juga itu Pak. Udah, ada lagi yang kadang bagaimana? Tuh, jangan kita gaduh gara-gara orang baca bismillah sama nggak baca bismillah dah. Mungkin yang sana baca bismillah dikuatkan ya bismillahnya. Yang ini nggak kedengaran bismillahnya. Tapi nggak usah ribut gara-gara bismillah saja. Aku nggak mau aku imamnya wawa itu. Nggak apa? Nggak baca bismillah. Dari mana kita tahu? Mungkin nggak dikuatkan ya bismillahnya. Dan imamnya juga harus paham lah. Kalau Masjid Nurul Huda bismillahnya kuat, kuatkan bismillahnya. Jangan bikin ribut makmum. Ini ada juga kadang imam agak mentiko bikin ribut makmum. Tuh. Ribut Kak. Senegara ribut Pak. Ini kadang bikin ribut makmum. Jangan, ikuti aja prosedurnya. Pakai kunut masjid Bapak, Pak. Pakai kunut. Kan nggak masalah kunut nggak kunutnya aja. Itu Ustaz tuh udah paham tuh. Jangan begaduk gara-gara kunut. Sedangkan dalam sholat aja beda-beda, Bu. Masih ada walaupun arahnya sama. Ada yang tahiyat nih. Saya dulu belajar tuh kalau pesantren tuh cuma begini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kita salahkan, tanya dalilnya mana, pasti tunjukkannya nih. Kadang-kadang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak ada asyhadu an la, itu enggak ada tuh, Bu. Nah, itu menghadap Allah taala, Pak. Masih berbeda. Lah terkadang bagaimana? Ada yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Dia bukakan tangannya. Ada yang nggak membukakan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalilnya juga ada. Udahlah, yang penting dia masih mau sholat, datang ke masjid, meramaikan ini masjid, Pak. Itu syiar. Nggak usah begaduh gara-gara itu dah. Ini kadang gara-gara nyentuhkan kaki aja kok begaduh. Rupanya kaki wawa itu cantengan. Sakit. Begitu disenggol sama kawan sebelahnya, digeser bikin wawa. Tuh orang benanah kukunya. Begitu disenggol gesernya, rumahnya dipijak bikin kawan tuh, dia kan mau merapatkan sap. Ya sakit Pak, gantian rap. Nah artinya bagaimana? Tengok-tengok juga. Jadi sebajar saja kan imam itu kata Nabi itu bagaimana? Bukan cuma fasihnya saja, tapi alim, mampu melihat bagaimana kondisi makmumnya di belakang. Ini tarawih nanti Pak, mampu melihat makmumnya di belakang tuh. Kalau tarawih kita berapa rakaat Ustaz? Nah 11 kan sedangnya, nggak jalan lama kalinya itu. Ini terkadang tarawih itu kan, ini kalau kata para Pak Ustadz, kalau tarawih itu kan kita harus ada tomak ninahnya juga. Jangan karena ngejarkan yang 11 sholatnya nggak karu-karuan Pak, pakai persneleng 6. Jangan lambat kali, jangan cepat kali, kadang lambat kali pula imamnya. Allahu Akbar. Yang sana, kok siapa itu ya? Masjid sana dengar Bu, udah as-salatul witri asabakumullah. Yang sana udah dengar tuh. Kita masih al-khalifatul ula. Kapan siapnya? Tapi janganlah pula cepat kali. Kita tuh ingin menghadap Allah. Kalau 11 rakaat nggak pala lamanya itu.
9 kurang, udah sama doa, rampung. Kita bilanglah jam 9 lah dulu, udah sama doa, rampung. Makanya jangan lambat kali, jangan cepat kali kalau kita taraweh. Ini terkadang disalahkan siapa? BKM. Aku besok kalau malam Selasa nggak mau tekolah Nurul Huda. Kenapa, Bu? Imamnya, kenapa? Terus siapa yang nyari? Ya itu Pak Ustadz yang nyari. Pak Ustadz juga. Serba salah BKM-nya. Nanti cari yang lambat, salah. Cari yang cepat, salah. Akhirnya BKM-nya pintar, carinya yang cepat sama yang lambat. Baru kelimpungan makmumnya di belakang. Janganlah cepat kali. Ini terkadang, Bu, luar biasa. Ada tuh di TV saya tengok tarawehnya 23 rakaat, sekian menit siap. Luar biasa. Kalau pribadiku aku nggak sanggup dah ngikutinya. Allah Akbar, sami Allah, 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 Allah. Karena orang itu kalau mau buka puasa, ada yang makan dulu baru taraweh. Ada yang makannya pulang taraweh. Oke lah kalau yang makannya pulang taraweh aman. Kalau yang makan dulu sebelum taraweh, Allah bersami Allah, Allah bersami Allah. Baru yang sana, Allah. Kenapa? Yang dimakan keluar semua. Nah ini nih, ampun besok girapan aku nggak teko menedah. Aku ndang ngomai. Nah ini, kita tuh kan menghidupkan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita menghidupkan apa? Qiyamul Lail dengan malam-malam Ramadan itu dengan mengharapkan Lailatul Qadar, betul nggak? Kita mengharapkan Lailatul Qadar, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, kata Allah. Sesungguhnya kata Allah akan kuturunkan satu malam namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu kata Allah lebih mulia daripada 1000 bulan. Digandengkan 1000 bulan masih kalah kemuliaan dengan malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun untuk melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang beribadah itu. Bu, kutanya, jawab jujur. Pengen nggak dapat Lailatul Qadar? Kalau bapak-bapak pasti jawabannya kepengen. Izin Pak Ustadz Samsir, guru saya, artinya bagaimana? Saya dulu, Bu, perasaan saya pernah mendapatkan Lailatul Qadar, Pak. Waktu saya mondok dulu. Perasaan ini dengar ceritanya. Perasaan saya. Jadi pada waktu malam itu, malam 27 Ramadan. Itu kan malam-malam ganjil tuh, 10 yang terakhir. Fi ashril awakhir. Ya Ustadz ya, malam yang terakhir, malam ganjil-ganjil. Pas malam 27. Jadi malam 27 kami tadarus hatam Quran. Siap hatam Quran saya tanya, Buya, izin saya. Apa itu? Ini kan malam ganjil, Buya. 10 terakhir. Iya nak. Kira-kira bisa nggak aku dapat Lailatul Qadar, Buya? Jawaban Buya saya, insya Allah kalau kau bersungguh-sungguh kau akan dapat. Senanglah saya. Kayak mana caranya, Buya? Kau malam ini jangan tidur sampai subuh. Mak, berat kali, Buya. Kalau mau, kerjakan. Kalau aku nggak tidur, ngapain? Baca Yasin, zikir, sholat taubat. Itu aja amalankan. Siap, Buya. Dari mulai jam 12 malam itu aku nggak tidur-tidur, Bu. Pas Buya aku mau pulang, aku tanya, Buya, iya nak, apalah tanda-tanda Lailatul Qadar itu kalau aku nanti dapat? Tandanya katanya nanti, pertama, pohon kayu sujud semuanya. Air pada beku semuanya. Malam yang begitu gelap gulita, terang seketika. Semangat, Pak. Manjadda wajada. Baik. Jam 2, jam 1, jam 2 terus baca Yasin saya, Bu. Terus saya sholat wudhu enggak putus. Jam 2 keluar aku, Pak. Karena mau ngambil wudhu lagi, ku tengok pohon kayu. Enggak ada yang sujud, Pak. Ini kan cerita dulu. Enggak ada yang sujud. Ku tengok air juga enggak beku juga, Ustadz. Ku tengok malam gelap juganya. Cemana ini, ku bilang. Jam 2 kan? Janjikan katanya sampai menjelang subuh. Udahlah. Habis itu masuk asrama balik, zikir lagi. Sampai jam 3, menjelang setengah 4, aku keluar, Pak. Masih belum ada tanda-tandanya. Udah males lah. Kayaknya nggak rezekiku ini. Nggak sembarangan dapat, Pak. Udahlah. Kalau begitu, mau mandi dulu sebelum makan sahur. Pada waktu itu, PLN padam karena angin cukup kencang. Dan juga pada waktu itu, genset mesin itu nggak pala maksimal kali, Pak.
Udah, kamar mandi kami itu masih pembangunan, masjid masih pembangunan, jadi penampungan air masih menggunakan tong drum-drum besar itu semua Ustaz. Udahlah, saya ambil anduk saya, saya pakai kain sarung, pakai lampu minyak tanah itu, jalan laku. Angin memang kencang Pak Ustaz pada malam itu. Mati lampu teplokku Bu, terpeleset aku jatuh pecah. Dalam hatiku bukan Lailatul Qadar ini, tapi Lailatul Modar nampaknya ini gue bilang. Nyesal pula aku nggak tidur-tidur, aku bilang udah dongkol hati saya Ustaz. Udahlah, dibohongi buyanya aku ini, aku bilang. Udah jalan terus sampai mencari gayung lah Bu. Orang gelap mau mandi. Sampailah pas ke depan pintu kamar mandi. Udahlah mandilah, habis itu baru makan sahur. Pegang air, pegang pas di sudut Pak. Disitulah terkadang kita tuh perlu membersihkan hati juga. Pas di sudut itu air Bu, ku pegang memang beku. Sujud aku Pak Kades, nangis aku pada malam itu. Ya Allah, ku mandikanlah Pak, senang kali hatiku. Ku mandikan itu air macam ada magnetnya Bu. Macam dia lengket ke badanku, ku minum. Memang Pak betul kata Buya itu manisnya kalah menandingi manisnya air yang ada di dunia ini. Luar biasa. Senang kali saya Pak, nggak saya elap air Lailatul Qadar itu biar kering sendiri di badan, langsung masuk asrama, pakai selimut, zikir lagi. Udah dapat? Masya Allah. Paslah 4:30 serine sahur bangun semuanya. Aku nggak Pak, udah dapat Lailatul Qadar, nggak selera makan lagi. Udahlah, alhamdulillah. Pas udah siap sahur, saya kan petugas azan tuh di masjid. Begitu siap sahur, pas lebih kurang 15 menit lagi mau imsak, biasanya buyaku ini suka ada buah, ada makan makanan ringan lah. Dia panggil penjaga, namanya Bu Zainab. Nap, iya Buya. Coba dulu Nap, sediakan makan ringan pencuci mulutku. Bentar Buya. Pergi Bu Zainab ke kamar mandi Pak, menjerit dia. Tolong. Kenapa kata Buya? Pesantren kita udah kemasukan maling Buya. Iya. Maling apa? Nggak ada yang berharga di sini Nap. Ada Buya. Dipakai senter besar. Just. Apa yang hilang rupanya Nap? Aku dengar orang kamarku dekat kamar mandi, nggak boleh jauh. Buya, tadi malam sebelum aku tidur Buya, aku ada masak lengkong di sudut sana Buya. Kayak bekas dimandikan lengkongnya Buya katanya. Kucium badanku Ustaz, rupanya lengkong ibu tuh yang kumandikan. Kukira Lailatul Qadar, rupanya lengkong Ustaz. Pantasan lengket dia Pak Ustaz, manis rasanya, rupanya lengkong. Kayaknya serius sekali Bapak Ibu. Kan judulnya aku bilang, kupikir dapat Lailatul Qadar, rupanya lengkong. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan ya, jangan kayak aku Bu, mengharap, rupanya lengkong Pak. Ya memang kan beku kan lengkong kan, manis. Karena aku takut marah buyaku Pak, kulap lah pakai anduk. Namanya anduk anak pesantren, mana ada beresnya. Udah, akhirnya karena nggak kering, rupanya macam lengket. Ya lah besantan dia. Ku ambil anduk, ku kulap, nggak kering, bantal lah, rap. Rupanya ada koyaknya Pak, belengketan kapuknya semua. Keluar aku, kenapa kau kata Buya? Ku cium tangannya, minta izin aku Buya. Kenapa? Lengkong Bu Zainab, aku yang mandikan. Kenapa pula kau mandikan lengkongnya katanya? Kusangkakan air yang beku Lailatul Qadar Buya. Itulah kau katanya. Udahlah, nggak rezeki makan lengkong lah kita ini. Si Bo mandikan lengkongnya katanya. Nah ini luar biasa Bu. Rupanya ku tanya, apa makna Lailatul Qadar itu Buya? Katanya satu, orang-orang sufi mengatakan pohon kayu sujud semuanya. Rupanya pada malam itu orang yang rukuk dan sujud. Bukan pokok kelapanya nunduk Pak, rukuk dan sujud. Yang mana katanya airnya beku, rupanya bukan air yang betul-betul beku. Kalau air beku sekarang cari kulkas saja. Bukan air yang begitu beku, tapi bagaimana? Kita bekukan lidah kita, tidak ada lagi yang kita puji, kita ingat, melainkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya terang macam siang, mana pula malam bisa terang macam siang? Tapi apa? Dia anggap malam yang gelap gulita itu seperti siang, karena dia kurang tidurnya, lebih banyak dia beribadah, beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini cukup luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapatkanlah keberkahan Lailatul Qadar, tapi bukan lengkong Bu. Nah ini harapan. Ustaz udah 12:30 ya Ustaz.
Oh mati, itu setengah 1. Lama kali aku ceramah setengah 1 dah. Gantilah itu baterainya dah, seram itu. Nah ini setengah 1. Nah itu tuh. Ya Bu, nah bentar lagi Ramadan untuk kita perbaiki. Bagi ibu-ibuku yang masih ada lagi utang puasanya segera bayar dah. Jangan tunggu-tunggu Sya'ban karena belum tentu kita di Sya'ban sehat atau tidak. Nah makanya Isra dan Mi'raj, pelajaran pertama yang kita dapatkan adalah menjadikan kita orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tuh perlu Allah, nggak pernah meninggalkan Allah di segala kehidupannya. Di kantor ada Allah, di rumah ada Allah, di masjid ada Allah, di lapangan ada Allah. Kalau udah kita merasa kita diawasi oleh Allah Ta'ala, insya Allah segala gerak dan langkah kita, kebijakan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harapan tuh pertama pelajarannya. Yang kedua dari Isra Mi'raj, apalagi kita dituntut untuk belajar menjadi orang yang tulus dan ikhlas. Wah ini yang agak berat ini. Kurasa kalau Pak Ustadz Hendro nggak ikhlas membina FKSMM ini, nggak terbentuk Pak sampai sekian puluh masjid. Bukan enak menyatukan BKM ini Pak. Wih, perangainya berbeda-beda. Ada yang keras. Pokoknya di masjidku berkunut. Kalau nggak berkunut, pecat ustadznya, dipecat. Seram Pak, ada model gitu memang. Pokoknya zakat fitrah harus pakai beras, jangan pakai uang. Ada nggak? Ada. Lah, diskusikan dulu lah. Warga situ Pak, berasnya udah banyak Pak. Semuanya petani Pak. Kalau makan nggak kekurangan beras lagi Pak. Orang pakai uang kan Imam Ahmad bin Ambal juga Imam Hanafi membolehkan. Kurang apa ilmu para imam-imam itu? Artinya bagaimana? Kesepakatan bersama saja. Jangan kita gara-gara itu gontok-gontokan gara-gara zakat fitrah. Nah ini, tapi saya yakinlah ini BKM Masjid dan Musola FKSMM bagaimana? Ini kita punya satu pandangan yang sama. Kalau kita satu Pak Bu, kita kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Nanti umat Islam itu banyak seperti makanan di atas, hidangan di atas meja makan. Dari segala penjuru orang ingin menyantapnya itu Pak. Tapi kalau kita bersatu, kita akan kuat. Saya yakin dan percaya dah. Kalau udah masuk ke masjid, kita semuanya sama. Coba lihat, presiden masuk masjid, Den, buka sepatumu. Menteri masuk masjid, Tri, buka sepatumu. Gubernur masuk masjid, Nur, buka sepatumu. Bupati masuk masjid, Ti, buka sepatumu. Camat masuk masjid, Mat, sepatu Mat. Kades masuk masjid, Des, buka sepatu. Apa mana kadus, Dus, buka sepatu. Sama di hadapan Allah. Kalau udah Allahu Akbar, sama. Cuman imam yang beda, dia di depan. Makanya ikuti aja imam dah. Beres urusan. Aman, lancar, lincir, luncur. Kalau kita ikut imam, lancar, lincir, luncur. Nah itu dia. Kalau udah jalannya lancar, lincir, luncur, berarti imamnya bagus. Tapi kalau jalannya lobang sana, lobang sini. Kami malam apa itu? Mobilku jurbrek masuk lobang. Di mananya Pak Ustadz, kata ketua BKM-nya. Sakit kali hatiku Pak. Mobil, orang kan hujan deras tuh. Itulah baru mau Isra Mi'raj Pak Ustadz Endro, 15 orang. Ku tengok Wawa tuh udah nyandar udah. Ih sakitnya. Yang sana ibu tuh udah anak-anak guling-guling gitu Pak. Apalah bahan mau ku sampaikan. Mudah-mudahan Ustadz Samsir nggak dapat keadaan begitu lah. Kalau dapat stres Bu. Ya Allah, ya Rabb, kue kotak berlebih Pak Ustadz. Kalau malam ini rame nih semangat kita Pak. Kue kotaknya berlebih Bu. Ku tanya, kayak mana Nek? Ah, kata nenek tuh ya ilaha illallah. Kakek cemana kek? Wes Pak, ceramah ya ceramah. Begitu aku agak serius sedikit, kakek itu udah rem. Ini siarnya harus kita hidupkan memang benar-benar. Kalau enggak kacau sudah. Lah walaupun kegiatan tiap tahun, tapi ini siar. Kalau udah siarnya hidup, Islam itu besar. Kalau udah siarnya berjalan, Islam itu hidup. Kalau udah siarnya itu berkembang, Islam itu sejahtera. Nah kalau udah Islam sejahtera, inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah. Masjid kita jadikan sebagai baitul ibadah, masjid kita jadikan sebagai baitul mal, dan masjid juga kita jadikan di antara sebagai apa? Salah satunya selain baitul mal adalah masjid kita jadikan tempat baitul musyawarah. Bagaimana kita bermusyawarah di masjid? Nah ini, jadi ngobrol musyawarah boleh nggak di masjid Pak? Boleh lah.
Ngobrol masalah pilkades boleh Pak? Boleh, nggak salah, kan bagus di masjid. Kan nggak ada salah dan jeleknya juga kita ngobrol di masjid, Ibu. Ibu aja kadang ngobrol-ngobrol di masjid. Kau tengok menantu si Polan tuh, kenapa? Gepeng kepalanya. Ngobrol di mana? Di masjid. Nah ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Dengan Isra dan Mi'raj ini, ayo sama-sama yuk kita besarkan Islam ini. Karena kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya Pak. 5 jari Allah ciptakan. Nggak pernah sama tuh. Sering ulama menyampaikan. Ini yang pertama pemimpin. Kalau udah pemimpinnya turut campur tangan Pak Kades, lancar urusan Pak. Ini Pak Kades kita aktif betul Bu. 3 kali saya diundang kemari. Sekali masjid Pak apa di Al-Ikhlas sana, jumpa Pak Kades. Subuh jumpa Pak Kades. Malam nih jumpa Pak Kades juga. Luar biasa Pak Kades kita ini ya. Kadang ada Kades, menjumpainya pun susah Pak. Mana Pak Kades? Turu. Mau neken surat nih, udah kadus saja ya. Kalau Kades begitu dah, kacau dah sudah. Ini Pak Kades kita enggak Bu, hadir. Saya salut betul alhamdulillah. Nih pemimpin. Kalau udah didukung pemimpin besok marhaban Ibu, dicairkan Pak Kades, aman. Ibu nggak usah utang-utang baju lagi dah. Kalau ada Bu Kades, senggol juga Bu Kadesnya itu. Nah itu satu. Nih yang kedua, ini siapa rupanya Pak Ustadz? Ini orang yang punya pengaruh. Ini Ustadz Endronya nih, yang punya pengaruh. Buktinya ke Sabang aja sampai 3 bus Bu. Ini ke Aceh bukan enak itu ada 3 bus. Bawa 3 bus ini luar biasa loh Pak. Saya kalau Ustadz Endro bawa jamaah umroh, aduh sakit perutku sebetulnya Pak. Wak jangan keluar ya Wak, nanti nyasar. Pergi dia, subuh baru pulang. Siapa yang disalahkan? Aku. Wak naik pesawat, begitu pesawat mau terbang, turun. Kata siapa pula menurunkan itu? Kenapa mau turun Wak? Takut aku katanya. Rupanya udah semakin tinggi pesawatnya naik dia. Pakainya sabuk pengaman kan. Ku tengok pucat mukanya. Kenapa Wak? Enggak payah aku bernapas. Rupanya keketatan dipakainya Pak. Longgarkan lagi. Ya Allah ya Rabb. Udah, bukan cukup sampai di situ. Ustadz sini dulu Ustadz. Kenapa Wak? Kok putih aja semua ya? Kita udah tinggi kali nih Wak. Kalau jatuh kayak mana Ustadz? Mati Wak. Ada baca lah. Kalau jatuh kayak mana? Hancur Wak. Entah di mana lah kita udah dikebumikan itu ku bilang. Ya Allah ngerinya. Udah ke kamar mandi dia. Kayak mana buka pintunya? Namanya nggak pernah dia pula. Dibukakan. Aku duduk depan WC Bu. Bener loh Pak Kades. Bukan enak duduk depan pintu kamar mandi. Pramugari lewat-lewat duduk kita. Begitu siap, gayung. Di mana gayung? Pramugari, Pak Ustadz ada apa itu? Makanya aku suka nih yang apa lah yang pramugari Indonesia Pak. Ada apa itu? Enggak, dia minta gayung. Mana ada gayung? Udah tenang aja kau. Aku bilang pramugarinya. Orang namanya Wawa. Minta gayung. Meriahlah aku masuk Bu. Enggak ada gayungnya Wak. Aku bilang kan udahlah. Yang mana ditekan ini? Cup ditekan. Cus kan gitu. Rupanya ada 2 tombolnya. Satu dingin. Itu airnya nembak dari bawah. Udah jangan dibayangkan. Ditekan yang panas. Push. Tolong. Kenapa Wak? Yang merah tertekanku katanya. La ilaha illallah. Nih. Ya. Jadi Pak Kades, kalau pro dan kontra itu hal yang biasa Pak Kades. Sekian ribu jiwa yang harus kita bimbing. Itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah makanya ayo sama-sama Bu. Karena juga nanti di Ramadan itu kita dapat 2 barokah. Barokah pertama syahrul maghfirah, barokah yang kedua kita diuji bagaimana untuk menetap dan memilih seorang pemimpin. Ya, itu nanti di situ jangan kita ribut satu dengan yang lain karena kita semuanya adalah bersaudara. Kita lihat bagaimana perjuangannya bersama umat, bagaimana pengorbanannya bersama umat, bagaimana di antaranya kebijakan-kebijakan selama hari ini yang memang betul-betul pro kepada umat. Tapi aku yakin dan percaya dah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Sebagaimana tadi Pak Kades bilang, kalau aku dipercayakan Bu, insya Allah akan yang terbaik. Kan tidak salah. Artinya bagaimana? Aku bukan kampanye Pak, enggak. Tapi bagaimana mengarahkan yang terbaik. Kadang pernah di kampung kami gara-gara pilkades, enggak teguran 3 tahun. Kades sudah mau habis, dia enggak teguran juga. Jangan gara-gara itu begaduh kita. Artinya bagaimana? Udahlah, berbeda pilihan hal yang biasa, tapi berpecah belah jangan. Nih.
Pemimpin. Nih, baru ini apa nih? Ulama. Kita punya juga nih Ustadz Samsir, Ustadz Hendro dan lain sebagainya. Jangan jauh daripada alim ulama, Pak. Jangan jauh. Bahkan satu pendapat kalam ulama mengatakan dia ikut ulama saja pergi kemana-mana, Pak. Allah berikan satu kelebihan dalam hidupnya. Nih, jari tengah ulama. Baru yang keempat, siapa nih? Anak muda. Kita perlu anak muda nih. Kalau nggak ada anak muda, vakum kita, Pak. Anak muda kalau buat acara, lihat hiburannya. Lagunya luar biasa, islami sekali. Milenial. Tapi kalau yang namanya orang tua buat acara, bagus juga, tapi lagunya bikin merinding. Bila Israel dan sebelum mata pejam. Ustadznya pulang lewat kebun sawit, kebun karet. Kalau ada Israel di tengah jalan, selesai, Pak. Nah itu tuh. Ayo anak muda nih, jari manis. Baru yang terakhir nih, ibu-ibu. Wow, ini jangan dilupakan ini. Karena apapun ceritanya, kalau ibu-ibu ini luar biasa pengaruhnya. Kalau udah ibu-ibu yang ngomong, pokoknya jadilah itu. Ya kalau bapak-bapak, pokoknya tunggu dulu, Pak. Kenapa? Karena uang di tangan ibu. Bapak-bapak bilang, gini lama, nggak bisa, harus ini. Wah, ini ibu-ibu ini luar biasa. Karena Rasul juga sukses karena ada Khadijah. Pak Kades sukses karena ada Bu Kades. Ustadz Hendro berhasil karena ada Ibu Hendro. Pak Samsir berhasil karena ada Bu Samsir. Ini pengaruh perempuan hebat loh, Pak. Luar biasa ini. Coba kalau di dunia ini nggak ada perempuan, lanang semuanya. Gersang, Pak. Jumpa sana lanang, sana lanang. Ini perempuan luar biasa. Kenapa Ustaz sampai ngomong begitu? Kan begitu memang. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi dunia ini dengan apa salah satunya? Dengan perempuan. Bahkan Nabi Adam sendiri turun dari surga karena pengaruh perempuan juga. Siapa? Hawa istrinya. Yang dorong-dorong Nabi Adam untuk metik buah khuldi itu. Nah artinya bagaimana? Bu, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah pondasinya negeri ini. Maju perempuannya, majulah negeri ini. Runtuh perempuannya, runtuhlah negeri ini. Karena perempuan ini pengaruhnya luar biasa, Bu. Dalam Al-Quran aja yang ada surat An-Nisa, surat Ar-Rijal nggak ada, Bang. Yang ada An-Nisa, Ar-Rijal nggak ada. Yang ada An-Nisa. Makanya dulu waktu masa jahiliyah itu kan perempuan ini diperbudak, Pak. Perempuan itu nggak ada harganya, Bu. Sedih kita, lahirlah kekasih Allah yaitu Muhammad, mengangkat harkat dan martabat perempuan. Coba lihat, Rasul menikahi Khadijah seorang janda, itu maharnya 1, sekian miliar. Ya, 35 ekor unta, 1 ekor unta yang paling standar 35 juta. Kali 35, berapa duit itu, Pak? Untuk menikahi Khadijah, diangkat marwah seorang perempuan. Makanya kalau kita tengok dulu-dulu itu luar biasa sekali dah perempuan, Bu. Ada saya baca dalam seorang kaisar, itu dia pernah bangun istana, kamarnya 1000. Berarti kan bininya 1000. Nggak kepikirku kalau kaisar tuh bininya 1000. Pakai kain sarung pun nggak sempat itu dah, Pak. Dah, jangan dibayangkan, Pak. Pikirkan aja. Nah ini Allah angkat harkat dan martabat seorang wanita itu. Makanya insya Allah mudah-mudahan ibu-ibuku yang hadirima, mudah-mudahan nih ini masuk surga semua ini. Kenapa bisa masuk surga, Ustadz? Karena salah satu dari 4 pilar perempuan yang masuk surga adalah istri yang soleha. Yang mana istri yang soleha itu? Contoh kecil, nggak pernah ngambil duit suami di dompet. Nah kalau pernah ngambil duit suami apalagi sering, itu bukan soleha, tapi jeleha. Hati-hati loh. Pak, itu kan uang suamiku. Iya, tapi minta dulu. Mana suamiku pelit? Nggak ada suami yang pelit, Bu. Terkadang kata suami, bukan aku pelit, Pak. Udah aku simpan di atas asbes duitku, dapatnya. Nah ini. Makanya besok pamit dulu ya, Bu. Kalau nyuci, ada baju, ada celana bapak tuh, ada duitnya. Jangan cop. Copnya itu yang nggak tahan. Apa cop? Duit cepek, Mas. Lo itu kan duitku, cop. Kalau udah cop, hancur kita. Nah itu tuh. Insyaallah ya, Bu ya. Ayo sama-sama, Bu, kita hidupkan syiar di desa kita ini. Kalau bisa besok, waktu FKSMM itu bagaimana? Kalau ada ibu-ibu perwiritan lingan langka yang masjid dekat rumah kita, datang juga kita, tidak salah meramaikannya. Kan nggak mesti bapak-bapak aja FKSMM itu, Ustaz ya. Ibu-ibu juga boleh kok untuk memeriahkan itu syiar, Bu.
Karena kalau saya lihat bagaimana, ada satu lagu namanya Kota Santri katanya. Hilir mudik santri itu. Kenapa rupanya? Menunjukkan hiduplah Islam itu. Insya Allah mudah-mudahan nih, tempat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita senantiasa dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.